Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kenikmatan yang besar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diridhukan oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan. Dan kita semua tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang penuh dengan keberkahan, satu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Dan keberkahan di malam Lailatul Qadar ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Ini menunjukkan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada malam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan kemuliaan di malam Lailatul Qadar juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia. Al-Qadar maknanya artinya adalah kemuliaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan malam ini, esensi ibadah yang kita lakukan di dalamnya, yang kita amalkan di dalamnya, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karena itu, para ulama, para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat merindukan malam ini, sangat menantikan malam ini. Mereka berharap agar dapat bisa bertemu dengan malam ini dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nilai ibadah, esensi ibadah yang didapatkan dalam malam ini nilainya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ibadah selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan penciptaan malam Lailatul Qadar itu tidak serta-merta ada begitu saja. Namun ada sebab-sebab utama Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa menciptakan malam Lailatul Qadar ini. Dijelaskan oleh para ulama, alasan yang mendasar, alasan yang utama terciptanya malam Lailatul Qadar, yaitu yang pertama adalah ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas kegelisahan Rasulullah, atas kekhawatiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah diperlihatkan usia umat-umat di zaman dahulu. Dan ini diceritakan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan usia-usia di umat-umat di zaman dahulu. Oh, ternyata mereka usianya panjang-panjang. Faka'annahu taqasara a'maru ummatihi alla yablughu minal amal. Kemudian Rasulullah seakan-akan memiliki rasa khawatir atas umatnya, karena umatnya memiliki usia yang pendek, memiliki umur yang pendek, dan Rasulullah khawatir kalau amal ibadah yang dilakukan oleh umat Rasulullah tidak bisa menyamai dengan amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat zaman dulu. Padahal umat-umat zaman dulu mereka memiliki umur yang sangat panjang sehingga bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan kegelisahan yang dirasakan oleh Rasulullah, Allah menghiburnya, memberikan kabar gembira dengan datangnya menciptakan malam Lailatul Qadar. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Allah menciptakan malam Lailatul Qadar, yaitu keistimewaan yang diberikan Allah untuk umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena umat Rasulullah sangat kagum dengan mujahadah umat-umat di zaman dahulu. Diceritakan oleh Imam Mujahid bahwa Rasulullah pernah menceritakan sebuah kisah dari kalangan Bani Israel. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat bahwa dulu ada salah satu Bani Israel, golongan Bani Israel yang mereka membawa senjata. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka berjihad fisabilillah dan membawa senjata itu lamanya sampai 1000 bulan.
labisa as-silah al-fasyahr. Dalam riwayat tersebut dijelaskan. Oleh karena itu para sahabat ketika diceritakan oleh Rasulullah dalam hal ini, mereka takjub, mereka kagum. Oh, ternyata umat-umat zaman dulu mereka bermujahadah, mereka berjihad di jalan Allah membawa senjata sampai 1000 bulan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan keistimewaan atas kekaguman umatnya Rasulullah dengan menciptakan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa Allah SWT menciptakan malam Lailatul Qadar, yaitu bukti jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena malaikat pernah mensifati umat manusia dengan sifat yang buruk. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan para malaikat menjawab, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan, yang berbuat menumpahkan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini mensucikanmu, wahai Allah, kami bertasbih kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban Allah, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang lain dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat Jibril diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, untuk turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Di sini para ulama menjelaskan tujuannya apa? Ini jawaban Allah kepada para malaikat yang dulu pernah mensifati keburukan pada manusia. Bahwa di malam Lailatul Qadar, tidak semuanya umat manusia itu berbuat kerusakan. Tidak semua umat manusia menumpahkan darah. Di malam Lailatul Qadar, ada umat manusia, ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Menyiapkan munajat ibadah yang terbaik. Menyiapkan ibadah-ibadah secara lahir. Menyiapkan ibadah-ibadah secara batin. Mereka semua berharap keridhaan Allah. Di malam Lailatul Qadar, hamba-hamba Allah yang taat ingin memaksimalkan ibadahnya, ingin mengharapkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah hikmah, alasan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat di bulan suci Ramadan untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diterima dan pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.